Nya! Besar sekali nyali kalian. Sebentar, Tuan Utusan. Dia cuma rakyat rendahan. Kenapa kamu melindunginya? Rakyat rendahan? Berani bilang dia rakyat rendahan? Dia bukan rakyat rendahan, lalu dia apa? Dibanding kalian, statusnya lebih... Menakuti. Kaisar masih belum ingin mengungkap identitasnya. Kalian semua benar-benar berani. Apa kalian kira tidak ada yang menghadapi kalian? Tuan Utusan, ucapan Bupati tidak ada masalah. Kenapa kamu mau melindunginya? Siapa kamu? Aku adalah Arja Dipla, Gubernur Jina. Tuan Arza ini adalah orang penting, bahkan tidak menganggap utusan khusus. Kamu, Tuan Utusan, kamu jangan dengar ucapannya. Sebelum kamu datang, aku kira ada orang membawa plakat utusan dan menyamar menjadi Tuan Utusan. Cuma seorang gubernur berani kurang ajar di depanku. Berlutut. Hama memberi hormat pada Tuan Utusan. Tadi siapa yang menghunuskan pedang? Cepat seret dan penggal dia. Situasi ini tidak bisa dikendalikan lagi. Cepat pergi beritahu paman ketigamu. Dia bawahan Raja Bimo. Kekuasaannya sangat besar. Bahkan utusan khusus juga tidak bisa menekannya. Baik, Ayah. Tenang saja. Kak Agah. Arista, kamu sudah sadar? Kak, bagaimana kondisimu? Kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Apa yang terjadi padamu? Arista, aku ingin memberimu kejutan. Kejutan apa? Kamu tunggu saja. Arista, ini adalah pesta kepulangan Kaisar. Bagaimana kamu bisa masuk? Siapapun yang kuinginkan datang, bisa datang. Siapapun yang kuinginkan datang, bisa datang. Kamu pikir kamu itu siapa? Di depan banyak orang penting berani berkata sombong. Arista, kemari. Tidak, aku tidak mau. Kamu, juga kamu, kalian semua orang jahat. Bagus sekali. Sudah hebat ya. Sudah punya kemampuan. Memangnya siapa kamu? Apa kamu punya hak berteriak di sini? Kalian juga benar-benar bernyali besar. Harusnya seluruh keluarga kalian dibunuh. Tuan, walaupun Anda adalah utusan khusus, tidak seharusnya memvonis kesalahan kami. Benar. Kami semua adalah pejabat kerajaan. Benar atau salah, hanya kaisar yang bisa memutuskan. Memangnya kamu siapa? Kamu pikir kamu siapa? Berani-beraninya berteriak di sini. Kaisar? Kamu juga berani menyebut kaisar? Tuan, aku dan kaisar berasal dari kampung yang sama karena belas kasihan dari kaisar. Jika Anda berbuat sembrono di sini, aku khawatir jabatan khususmu juga akan hilang. Tamael, kamu sudah melihat. Inilah wajah asli mereka. Lancang! Berani menyebut nama Tuan Utusan. Tuan Utusan, Anda juga sudah lihat. Kami selalu bersikap hormat pada Anda. Yang tidak hormat pada Anda adalah dia. Nya! Kamu tidak berhak ikut campur. Tuan Utusan, kamu... Tuan, walaupun Anda adalah Tuan Utusan, tidak perlu sembarangan memukul orang. Jangankan anakmu, bahkan kepalamu juga tidak bisa dipertahankan. Sepertinya Tuan ingin melawan keluarga Pratama. Itu karena kalian yang mencari mati. Berani menyinggung orang lain. Tuan Utusan, dia cuma seorang pecundang. Bukan orang penting. Lancang! Berani bicara lagi? Sekarang aku akan memenggalmu. Tamael, kamu kira keluarga Pratama tidak ada pendukung? Oh? Kalau begitu di belakang, Tuan Zidan masih ada pendukung. Tadinya aku tidak ingin melakukan ini. Kalian yang memaksaku. Kalian tunggu saja. Tuan Galen, Tuan Bupati meminta bantuan Anda. Apa yang terjadi? Tuan Bupati bilang, kalau Anda tidak menolongnya, keluarga Pratama akan tamat. Apa? Kakak, Hama di sini. Aku tunggu Raja Bimo di sini. Tidak bisa pergi. Kamu ikut dia. Tidak peduli siapapun. Kalau menyinggung keluarga Pratama, sebaiknya bunuh saja. Baik. Kali ini, aku ikut Raja Bimo menemui Kaisar. Kalau disukai Kaisar, aku tentu bisa jadi pemimpin. Nantinya, mengangkatmu menjadi jenderal.
adalah hal yang mudah. Terima kasih Tuan. Hamba akan melindungi seluruh keluarga Panglima. Aku rasa kalian pasti tidak tahu. Di pesta kepulangan Kaisar kali ini, Raja Bimo juga akan hadir. Lalu kenapa? Galen adik ketigaku adalah bawahan Raja Bimo, salah satu dari 4 panglima. Apa? Tuan Zidan, kamu masih ada pendukung seperti ini? Dia baru dipromosikan. Tadinya aku tidak ingin menyebutnya, tapi kalian sudah keterlaluan. 4 panglima? Astaga, setiap panglima memiliki puluhan ribu pasukan di bawah komandonya. Kekuasaan ini begitu besar hingga sulit bagiku untuk menggambarkannya. Di belakangnya masih ada Raja Bimo. Kamu cuma seorang utusan khusus. Walau Perdana Menteri datang, juga tidak akan dia anggap. Adik ketigaku menunggu Raja Bimo di luar kota. Aku sudah menyuruh orang melapor. Dia akan segera datang. Aduh, Tuan Zidan, kamu ternyata jauh lebih hebat dari yang kukira, ha? Aku menyesal karena meremehkanmu. Nanti saat kita bekerja di pemerintahan, tolong bantu aku agar karirku lebih maju. Tuan utusan, masalah hari ini, aku harap kamu bisa menutup sebelah mata. Di antara kita tidak ada dendam. Aku juga tidak ingin menjadi musuhmu. Aku cuma mau nyawanya. Kagak. 4 panglima di bawah Raja Bimo sangat hebat. Tidak bisa menyinggung mereka. Lebih baik kamu pergi. Ayo cepat. Tenang saja Arista, di dunia ini tidak ada orang yang tidak bisa kusinggung. Rakyat rendahan, nyawa sudah di ujung tanduk masih keras kepala. Aku agak kagum padamu. Arista, cepat kemari. Apa kamu ingin ikut mati bersamanya? Tanpa. Baik. Tamael, sampai sekarang kamu masih melindungi rakyat rendahan ini. Dasar tidak tahu diri. Kamu sama sekali tidak tahu siapa orang yang kamu singgung. Baik, baik. Kamu seorang utusan khusus, malah mendengarkan ucapan rakyat rendahan. Aku lihat kamu tidak ada masa depan yang cerah, karena kamu sudah bertekad melawan keluarga Pratama. Maka aku akan mengakhirimu. Kamu juga tidak pikirkan kenapa aku begitu patuh padanya. Kenapa? Benar, Ayah. Kenapa? Dia cuma seorang pecundang. Tuan utusan begitu melindunginya. Tunggu. Bukankah kamu sebelumnya bilang orang yang bisa dilindungi oleh Tuan utusan cuma 1 orang? Ini... Arza, kenapa kamu tidak berani mengatakan lanjutannya? Tidak mungkin. Hari itu melihatnya, pakaian dia seperti pengemis. Dipukuli oleh penjaga gerbang dan keadaannya sangat menyedihkan. Dia rakyat rendahan, jadi mana mungkin? Benar, saat kami melihatnya, kondisinya memang seperti itu. Yang jadi pertanyaan, dalam keadaan apa utusan khusus bisa begitu melindungi orang ini? Tentu saja, itu karena Tuan Utusan sudah ditipu pecundang ini. Tidak perlu ditebak, karena kalian tidak bisa menebaknya. Ada siapa lagi? Hari ini sebutkan saja. Kita bandingkan siapa lebih besar. Sombong sekali. Aku tidak peduli apa identitasmu. Setelah paman ketika aku tiba, akan kupotong kamu sampai berkeping-keping. Pasukan Bimo yang kamu anggap begitu tinggi dan sulit dicapai, menurutku, tidak ada apa-apanya. Kamu berani sekali meremehkan Panglima. Cari mati ya. Jenderal, kenapa kamu datang? Di mana adikku? Panglima sedang menyambut Raja Bimo. Sebentar lagi akan menyusul. Dia menyuruhku datang lebih dulu untuk membantu membereskan masalah. Jenderal, kamu tidak tahu. Ada orang mengandalkan perlindungan Tuan Utusan. Ingin memberikan pengaduan saat Kaisar tiba. Jika kita membiarkannya begitu saja, dia bicara sembarangan di hadapan Kaisar. Tidak hanya keluarga Pratama dalam masalah, tapi itu juga mungkin akan menyeret Panglima. Siapa? Siapa yang begitu berani? Berani mengadu? Tuan, dia orangnya. Panglima baru saja dipromosikan. Masih perlu menghadap Kaisar dan mendapatkan persetujuan, baru bisa duduk di posisi Panglima. Kalau Kaisar dengar kabar ini, bukankah itu akan memengaruhi peluang promosi Panglima? Anak muda ini sangat arogan. Jenderal, kamu juga sudah mendengarnya. Dia sama sekali tidak menghormati Panglima. Benarkah? Tidak masalah kamu menyinggung keluarga Pratama. Sekarang berani menyinggung Panglima. Sepertinya kamu benar-benar tidak tahu diri. Orang yang tidak tahu diri adalah kamu. Di mana Galen? Kapan dia datang? Lancang sekali. Berani menyebut nama Panglima. Sepertinya kamu sudah benar-benar bosan hidup. Hah? Hentikan. Siapa kamu? Aku utusan khusus yang diangkat langsung oleh Kaisar. Utusan khusus? Utusan khusus sialan. Hah? Aku beritahu ya. Tidak masalah kamu menyinggung keluarga Pratama. Sekarang berani menyinggung Panglima. Dosamu makin banyak. Hari ini kamu pasti mati.
Perdana Menteri, kenapa kamu masih belum datang? Jika tidak datang, Baginda dalam masalah besar. Cepat! Baik, Lebih cepat lagi! Ya, Tamael kirim pesan, bilang Kaisar menyamar dan bertemu orang-orang jahat yang mempersulitnya. Suruh aku pergi secepatnya. Baru aku meninggalkan pasukan utama. Jika seandainya Kaisar sampai mengalami sesuatu, maka dosaku akan sangat besar. hari ini aku akan mengabulkan keinginanmu. Kafka, kamu jangan salah langkah. Apa kamu tahu siapa yang sudah kamu singgung? Aku tidak peduli siapa dia. Pokoknya menyinggung Panglima harus mati. Kafka, kamu cuma seorang jenderal. Jangan membuat masalah untuk majikanmu. Jika berujung pada bencana besar, maka kamu akan sangat menyesal. Ternyata kamu sombong sekali, ha? Aku yakin kamu tidak tahu orang seperti apa Panglima. Baik, aku akan memberitahumu. Di bawah Raja Bimo, Panglima yang paling kuat. Dengan kekuasaan Panglima menginginkan seseorang mati. Cukup satu kalimat. Sebelumnya ada tuan utusan yang melindungimu. Kami tidak bisa melakukan apapun padamu. Tapi sekarang tuan utusan tidak bisa melindungimu. Berlutut dan bersujud 3 kali padaku. Aku membiarkanmu mati dengan lebih nyaman. Baik, hari ini aku mau lihat siapa di antara kalian yang berani seperti ini. Oh, aku seperti mimpi. Kamu ini sedang mencari masalah. Baik, hari ini aku akan merestuimu. Hentikan! Apa kamu tahu siapa dia? Jangankan kamu, bahkan majikanmu bertemu dengannya harus bersujud memberi hormat. Jaga sikapmu. Aku tidak ingin mendengar ucapan ini lagi. Kamu... Oh, masih berani memelototiku. Orang lain takut dengan statusmu, aku tidak peduli. Tapi di sini, di hadapanku, kamu bukan apa-apa. Sekarang kamu makin sombong. Nanti kamu akan mati mengerikan. Kamu tidak akan tahu seberapa mulia identitasnya. Bicara besar lagi. Sekarang aku ragu statusmu sebagai utusan khusus. Juga palsu. Kalau statusnya memang mulia, mana mungkin sesederhana ini? Sudah. Bocah, bukankah kamu bilang punya identitas tertentu? Hah? Cepat, katakan padaku. Huh? Kamu masih belum pantas untuk tahu. Baik, baiklah. Aku tidak peduli apa statusmu. Kamu dengar baik-baik. Hari ini kamu harus mati. Mentang-mentang punya kekuasaan. Hari ini tadinya ingin melihat wajah asli keluarga Pratama, sementara kamu membuat mataku semakin terbuka. Perjalananku tidak sia-sia. Jangan sok denganku. Sudah mau mati, masih berani bicara besar. Setidaknya kamu adalah seorang jenderal. Kenapa kamu mau jadi anjing keluarga Pratama? Orang seperti kamu, apakah pantas jadi seorang jenderal? Kamu berani memakiku sebagai anjing? Apa ucapanku salah? Aku lihat kamu cari mati. Kamu mau apa, ha? Hah? Aduh, ternyata kamu cantik juga ya. Hah? Hah? Jangan cemas. Hah? Setelah aku mengurusnya, aku akan membawamu pergi. Kamu tidak boleh menyentuhnya. Tidak boleh menyentuhnya. Minggir. Arista! Arista? Kamu kenal? Dia wanitamu? Kebetulan. Nanti, aku akan membereskan dia. Aku akan menjualnya ke rumah bordil. Kemari. Mari. Jangan sentuh. Bagaimana? Aku sudah menyentuhnya. Aku sudah menyentuhnya. Kenapa? Coba kamu bunuh aku dan lihat apa yang terjadi. Awas. Arista! Kafka, kamu tidak akan diampuni. Apa kamu tahu siapa yang kamu singgung? Sebaiknya diam kamu. Kamu utusan Kaisar palsu. Masih berani omong kosong sembarangan di sini. Aku membunuhmu. Tidak ada yang berani menangkapku. Tapi, sebelum aku membunuhmu, aku akan membunuhnya. Kamu berani? Hanya. Bocah sialan, bukankah kamu memiliki status? Cepat katakan. Kalau tidak, kamu tidak akan sempat bicara. Perdana Menteri